Ya, sudah ada hadiah Natal begitu yang diberikan oleh Santa Claus atau Sinterklas tadi kepada kita. Ini PR-nya sebenarnya adalah di dalam kotak ini ada kata-kata begitu yang ingin diungkapkan oleh seorang Santa Claus atau Sinterklas. Boleh ya diambil satu-satu nih Pendeta Romo. Saya oper ya. Ya, dan juga Mas Piu. Saya mau lihat Pendeta apa sih yang didapat? Oh, Tulisan bukan apa yang saya. didapat? Nusantara. Nusantara. Apa yang terpikir oleh seorang Pendeta Binsar ketika melihat kata Nusantara? Saya pikir bahwa Nusantara kita terdiri dari berbagai jenis suku, bahasa, dan lain sebagainya. Baiknya di dalam Natal ini kita menyebarkan frekuensi yang sama, frekuensi damai, supaya Nusantara kita bisa lebih baik lagi tahun depan. Ya, tidak gaduh dengan suara-suara komersialisasi, belanja dan lain, tapi lebih banyak merenung tentang bagaimana kita bisa lebih baik lagi tahun depan. Oh, lebih banyak merenung, merefleksi diri begitu ya, Ya. untuk menjadi lebih baik. Ya. Oke. Romo dapat PR apa, Romo? Saya dapat 2. Oh, dapat 2? Iya, Apa tuh? karena jadi satu gulungan. Oh. Saya ambil yang Dapat lebih apa tuh, dekat Romo? dulu, toleransi. Toleransi. Nah, itu saya punya sesuatu yang mau dikatakan. Sebenarnya kan menarik ini. Kita ini dari 3 religi, satu bapa bangsanya, bangsa religi yaitu Abraham. Atau the Abrahamic religions. Jadi yang berantem terus ya kan, Iya. karena politik segala macam, yaitu dari Yahudi atau sana, lalu Islam dan Kristen atau Katolik sama aja. Nah sebenarnya kalau kita mau toleransi itu harus cari sumbernya. Nah sumber itu namanya canggih, spiritualitas. Spiritual? Ya, spiritualitas. Itu artinya sesuatu yang dari dalam yang dihayati sebagai oasis daya hidup spiritual yang mau diambil. Nah, tiga-tiganya punya sumber yang sama, yaitu yang disebut sebagai spiritualitas padang gurun. Apa itu, Romo? Ya, jadi coba Muhammad mendapatkan wahyunya Al-Quran di padang gurun. Lalu yang agama Yahudi, ya, itu Bapak Abraham sendiri, Iya. Ibrahim sendiri ya, untuk meninggalkan tanah kelahirannya untuk mengembara dan akhirnya menjadi bangsa di situ. Lalu yang Kristiani itu mendapatkan perutusan setelah puasa ya, dan betul-betul melawan kekuasaan atau juga betul berpuasa di situ mati raga 40 hari, lalu mendapatkan perutusan di situ semua. Nah kalau orang mau menyadari dari basis spiritualnya, sebenarnya kita bisa lebih toleran untuk itu. Bisa lebih toleran. Dan pengalaman saya, kalau spiritualitas dimaknai dengan zaman sekarang sederhana ya kan, itu sebenarnya kan saya pernah dalam diskusi dengan beberapa teman yang lintas agama itu, apa itu kerohanian spiritualitas itu? Yaitu ketika tiap orang di pagi hari ketika bangun, dia tadi itu Pak Pendeta sudah mengatakan, merenung sebentar, apa yang mau saya kerjakan seluruh hari ini? Apa yang mau saya kerjakan hari ini? Di hadapan Tuhan, ya, dalam doa itu. Nah kalau malam sebelum tidur, dia bersujud lagi dan tanya, apa yang sudah saya kerjakan seluruh hari ini untuk Tuhan dan untuk sama. Lalu itu dirangkai tiap hari. Nah itu akan menjadi tidak hanya Natal, tapi juga perayaan-perayaan suci. Tiap agama akan menjadi semacam kumpulan kesadaran yang makin, ini loh toleransi kita. Inilah Indonesia yang berbeda, agama yang harus kita hormati. Oke, sebelum saya lanjutkan lagi ke Romo, saya ke Mas Piu. Dapat apa sih Mas Piu? Politik. Ayo, ya. ayo. Bagus, ya, ini seorang Piu seniman harus bicara politik. Saya mau Kalau dengar. saya lihat politik yang era sekarang ini, politik saat ini adalah politik yang berjalan beriringan dengan informasi, teknologi informasi. Kenapa saya bilang begitu? Kalau kita flashback ke masa-masa zaman Caesar, zaman Romawi, kekaisaran Romawi, zaman Brutus, Caesar dibunuh oleh Brutus waktu sampai kegaduhannya hampir sama seperti sekarang nih. Politik di mana-mana dari zaman ribuan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu dengan sekarang itu hampir sama. Gimana mereka bisa
membuat orang membunuh dengan tersenyum dan yang dibunuh pun tersenyum juga kan itu sebenarnya. Tapi di sini sekarang udah teknologi informasi udah mengambil porsi yang sangat besar sekali. Kalau dulu orang bicara politik adalah levelnya ada orang-orang yang paham politik. Ya. Zaman dulu ya orang-orang yang memang orang di level kekuasaan, mereka level pemerintahan dan segala macam. Tapi rakyat biasa mereka tidak touch dengan politik. Tapi kalau zaman sekarang semua orang di pinggir jalan, di di Senayan, di Mabes, di mana segala macam ngomongnya politik. Jadi sebenarnya juga semua orang ngomongin politik. Tapi capek nggak sih ngomongin politik Nah, tuh sekarang? karena informasi kita mendapatkan informasi sangat cepat kan melalui Twitter, melalui Facebook, melalui pet, melalui Instagram dan segala macamnya bisa masuk politik lewat situ. Dan bahkan semua kandidat-kandidat mau mencalonkan diri jadi gubernur, kepala daerah semuanya juga lewat media sosial juga. Yeah. Jadi semuanya bisa baca, semuanya bisa yang nggak tahu akhirnya jadi tahu dan yang nggak tahu sebenarnya akhirnya jadi sok tahu juga. Okay. Dan akhirnya yang kasih kesempatan untuk berkomentar sebenarnya dia nggak tahu tapi karena dia sok tahu akhirnya bikin gaduh gitu. Tapi kalau kita bicara soal damai Nusantaraku begitu ya, salah satu penyebab yang jadi nggak damai ini katanya ini politik, benar nggak sih? Iya salah satunya itu karena apa? Karena semua orang akhirnya berusaha untuk akhirnya aku ada di pos mana ya di which side we are. Jadi gitu. terpecah gitu Iya, kan secara terpecah. tidak Karena langsung. Karena semua orang bisa baca. Tapi kalau dulu kan orang ya berdasarkan apa yang mereka pahami ya politik hanya untuk level kekuasaan dan level yang di atas. Tapi sekarang semua orang juga bisa masuk kemana-mana. Akhirnya jadi itu kegaduhan itu terjadi karena informasi yang kita terima TV yang bisa menyiarkan semuanya segala macam akhirnya orang juga ikut Jadi gaduh ramai juga ya, akhirnya. ikut Itu gaduh. tadi. Salah satu yang bikin yang selalu membuat masyarakat resah begitu ya, entah mungkin di malam perayaan apa. Kalau biasanya menjelang Natal selalu diramaikan dengan ancaman teror, selalu diramaikan dengan suasana konflik, begitu loh. Pendeta atau Romo, apa yang mungkin bisa disampaikan begitu sama pemirsa? Pendeta Kenapa dulu selalu ada setiap tahun begitu ya? Bahkan kita tahu nih, belakangan ada ancaman teror yang juga terjadi begitu ya di salah satu gereja juga. Kemudian Mesti pendeta konflik dulu. di Karena daerah. kami ngalami betul-betul tahun di mana teror masuk itu ya dulu. Oke, baik. Saya ke Pendeta Binsar terlebih dahulu. Gimana Pendeta? Sebenarnya ya, kita sebenarnya bersyukur ya bahwa pada hari ini juga ada teman-teman dari kelompok agama lain, misalnya dari Banser NU pasti ada yang menjaga beberapa tempat. Kami ini tanda-tanda kerukunan yang baik sebenarnya. Tetapi yang lebih dirindukan lagi sebenarnya adalah ketika ada perayaan Natal tanpa penjagaan. Oke. Bagaimana kalau kita bisa merayakan itu bersama? Tentu ketika perayaan itu menjadi jor-joran luar biasa akan menimbulkan kecemburuan sosial juga. Jadi ketika perayaan kita lakukan dengan penuh hikmat, dengan penuh kesederhanaan, saya rasa itulah Natal yang betul-betul kita mimpikan gitu, supaya tidak ada lagi ancaman, tidak ada lagi ketakutan dan lain sebagainya. Cuma memang betul politik sudah masuk, bahkan Natal pun sudah dipolitis. Kalau seandainya, saya yakin kalau seandainya 3 orang Majus atau orang Majus yang datang menemui bayi Yesus, pada zaman ini langsung selfie lalu mengatakan bayi Yesus memilih saya gitu. Itu pasti sudah dipolitisir, pesan Natal sudah dipolitisir, ada macam-macam, sehingga kerukunan kita sekarang menurut saya ini yang menjadi masalah nih Mbak, karena kita sekarang Mbak Rizka banyak sekali orang yang sebenarnya kesepian, sehingga orang kalau kesepian kurang kerjaan, kalau kurang kerjaan komentar lalu dia sebenarnya di zaman serba canggih nih, Facebook, Twitter dan lain sebagainya, sebenarnya banyak orang yang kesepian, dia nggak punya teman real dan dia lebih banyak menyendiri, sehingga ketika melihat ada orang lain dia marah, dia mengeluarkan komentar yang tidak benar. Bahkan kalau kita lihat di harian-harian yang lain, kalau kita lihat di bawahnya itu komentarnya itu pasti saya suka ketawa-ketawa melihat itu, karena orang itu penuh dengan kebencian gitu. Itu aneh sekali. Bahkan berita yang luar biasa menyenangkan misalnya tentang damai sejahtera, di bawahnya Selalu ada komen selalu negatif. Selalu ada komentar negatif ya. Iya, karena ternyata di tengah teknologi, politis dan lain sebagainya, lebih banyak orang yang kesepian, dan ini yang dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh politik ini. Nah, kerinduan kita adalah Natal menjadi tempat di mana kita berbagi, melihat filosofinya kita, tolong yang lain yang kesulitan, lalu juga bagaimana semangat ini
membawa kita lebih dekat satu dengan yang lain tanpa dijaga. Jangan sampai kita capek malam hari ini untuk bicara politik, bicara negara, bicara pemimpin gitu. Saya persilakan dulu Romo, Pendeta sama Mas Piu untuk bisa minum-minum dulu begitu ya, santai-santai dulu malam hari ini sambil tamu-tamu saya untuk menikmati hidangan pemirsa, dan juga jangan kemana-mana. Talk to News masih akan kembali sesaat lagi.